Saudara-saudara, kita akan bahas lagi satu tema yang menarik, yakni lagi mengenai sola fide dan sola scriptura. Sola fide berarti hanya iman. Prinsip Protestantisme bahwa hanya iman yang membuat manusia benar. Ini tidak berarti Protestan menganggap perbuatan itu tidak penting, tapi mereka menganggap bahwa perbuatan itu hanyalah tanda luar dari iman. Prinsip sola fide ini juga membuat banyak Protestan berpendapat akan sekali selamat. Terus, selamat ini maksudnya setelah orang itu diselamatkan, maka meskipun dia berdosa, dosa tersebut tidak akan mempengaruhi keselamatan dia. Sola scriptura, prinsip Protestan bahwa hanya Alkitablah sumber iman yang tidak dapat salah, dan semua ajaran tentang Kristus bisa dimengerti dengan jelas hanya dengan membaca Alkitab. Sola fide, Martin Luther dalam prinsip menerjemahkan Alkitab ke bahasa Jerman telah menambahkan kata hanya di surat Paulus ke Roma pada kata iman dan membuat frase baru yang berbunyi hanya iman. Karena dia melakukan ini untuk menyesuaikan kitab dengan doktrinnya. Ayat di surat Paulus ke Roma yang ditambah kata hanya oleh Luther dalam kitab bahasa Jermannya itu adalah Roma 3 ayat 28. Luther bahkan mempertahankan penambahan kata tersebut dan berkata, katakan padaku kebohongan yang dibuat oleh para papis, karena kata hanya tidak ada di surat Paulus. Jika kalian papis membesarkan masalah yang tidak penting tentang kata hanya, katakanlah pada dia, Dr. Martin Luther akan membuatnya demikian, dan katakan papis dan keldai, keduanya adalah sama. Aku akan membuatnya demikian, aku akan memerintahkan demikian, dan keinginanku merupakan alasan yang cukup. Aku tahu dengan baik bahwa kata hanya tidak ada di teks Latin dan Yunani, dan pihak papis tidak perlu mengajarkan aku itu. Memang benar bahwa huruf-huruf tersebut tidak ada di tempat tersebut. Huruf yang dilihat para keledai bagaikan sapi yang memandang gerbang baru. Kata hanya akan tetap berada di perjanjian baruku, dan jika semua keledai papis menjadi marah dan sibuk sendiri, mereka tidak akan mengeluarkannya. Kata hanya dikutip dari John Stott, Rebuilding a Lost Faith. Padahal Luther sebenarnya tidak perlu menambahkan kata hanya, karena di bagian lain Alkitab kita bisa temukan satu-satunya tempat di mana benar-benar ada dan bukannya ditambahkan konsep hanya iman. Di manakah itu? Silakan lihat Yakobus 2:24. Di versi Indonesia kurang jelas, maka ini dari Revised Standard Version. Yakobus 2 ayat 24. You see that a man is justified by works and not by faith alone. Tapi tentu saja lain sekali dengan yang diharapkan Luther, karena surat Yakobus mengajarkan iman perbuatan, dan bahkan Yakobus mewanti-wanti terhadap konsep hanya iman. Jadi singkatnya, Alkitab melarang konsep sola fide. Dan tentu saja surat Yakobus inilah yang membuat Luther pusing kepala, sampai-sampai dia menaruh surat Yakobus dan juga Wahyu, Ibrani, surat Yudas di lampiran di kitabnya Jerman yang dia buat. Bahkan suatu kali karena kebencian terhadap surat Yakobus yang bertentangan dengan teologi dia, Luther pernah berkata, surat Yakobus memberi kita banyak masalah karena
papis, sebutan ejekan bagi umat Katolik yang dipakai Luther. Papis menganutnya sendiri dan meninggalkan yang lain-lainnya. Karenanya jika mereka tidak mengakui penafsiranku, aku akan menghancurkannya. Saudara Yakobus, aku hampir merasa seperti melemparkan Jimmy, sebutan bagi saudara Yakobus, ke perapian, seperti yang dilakukan Romo, pastor di Kallenberg. Sola Scriptura. Inilah ayat yang menyangga konsep sola scriptura. 2 Tesalonika 2:15, ayat 15. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada prinsip ajaran-ajaran yang kamu terima dari ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Bisa dilihat bahwa ini sudah sungguh sangat sesuai dengan ajaran Gereja Katolik yang menolak mentah-mentah sola scriptura karena tidak alkitabiah. Gereja Katolik menganggap bahwa tradisi suci dan kitab suci adalah sumber iman umat Kristus. Ini sungguh sangat sesuai dengan ayat di atas. Plus, kitab suci sebenarnya adalah bagian dari tradisi. Zaman dulu umat Kristus tidak memakai Alkitab seperti sekarang ini, dan Gereja Katolik lah yang pada akhirnya menyusun Alkitab. Beberapa ayat yang mendukung tradisi suci. 2 Tesalonika ayat 3 pasal 6. Tetapi kami berpesan kepada kamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Di sini ditunjukkan bagaimana Paulus menyuruh orang umat untuk menjauhkan diri dari umat lain yang tidak menurut tradisi ajaran yang telah diterima dari Rasul. 1 Korintus ayat 11 pasal 2. Ku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingatkan aku dan teguh berpegang pada ajaran ku teruskan kepadamu. Di sini Paulus memuji mereka yang taat terhadap tradisi ajaran Rasul yang diteruskan oleh Paulus. Kemudian kalau kita lihat Bapak Gereja awal, tidak ada yang mengajarkan sola scriptura. Bahkan yang mengajarkan sola scriptura adalah para penganut ajaran sesat. Yang aku tahu adalah Donatis, yang kemudian disanggah oleh Santo Agustinus. Santo Agustinus yang saat melawan ajaran sesat Manichaean berkata, aku tidak akan mempercayai Injil kecuali kalau tidak digerakkan oleh otoritas Gereja Katolik. Oke, sekian dan terima kasih.